Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Para nabi dari zaman dahulu telah banyak bernubuat mengenai hal-hal yang akan terjadi. Dan kalau kita simak dan kita teliti, nubuat yang disampaikan ada yang terjadi dan ada yang tidak terjadi. Nah, itu sebabnya berbagai pertimbangan yang harus kita pahami agar kita dapat mengerti dan memahami nubuat Alkitab secara bertanggung jawab. Dalam kesempatan ini kita mau belajar tentang kurangnya pemahaman kita tentang nubuat dalam Alkitab, terutama dalam Perjanjian Lama. Nah, ada 3 hal yang akan menolong kita untuk mengatasi kurangnya pemahaman tersebut. Itu yang pertama, kita harus mengerti natur dari pengalaman seorang nabi. Kemudian yang kedua, kita harus mengerti bagaimana pentingnya menemukan makna asal. Kemudian yang ketiga, kita harus memahami perspektif Perjanjian Baru tentang nubuat Perjanjian Lama. Apa penyebab kurangnya pemahaman kita? Kemudian yang kedua, apa akibat kurangnya pemahaman tersebut? Nah, penyebab kurangnya pemahaman kita setidaknya ada 2 hal yang membuat ini terjadi, yaitu yang pertama tentu kitab-kitab nubuatan itu sendiri, dan yang kedua adanya ketidakharmonisan yang terjadi di dalam sebuah gereja untuk menafsirkan tentang nubuatan tersebut. Harus kita akui Bapak Ibu Saudara bahwa kitab-kitab nubuat yang terdapat dalam kitab suci mungkin merupakan bagian Alkitab yang paling sulit untuk dipahami. Kebanyakan orang Kristen mengalami kesulitan bahkan untuk menyebutkan nama beberapa nabi, apalagi untuk memahami hal-hal yang mereka katakan. Kita sering dibingungkan oleh isi kitab mereka. Kitab-kitab ini terasa tidak menyatu. Ayat yang satu sepertinya tidak berkaitan dengan ayat berikutnya. Dan para nabi seolah-olah berbicara dengan teka-teki dan tebakan. Dan terkadang perkataan mereka sama sekali tidak masuk akal bagi kita. Kita juga tidak tahu banyak tentang peristiwa-peristiwa bersejarah pada zaman tersebut. Raja-raja, bangsa-bangsa, peperangan, dan peristiwa-peristiwa lainnya begitu pelik, sehingga sulit bagi kita untuk memahami relevansinya bagi kita. Ketika sebagian besar orang Kristen membaca kitab nabi-nabi Perjanjian Lama, mereka merasa seakan-akan mereka sedang memasuki negeri asing, hutan belantara yang sangat luas. Rambu-rambu jalannya tidak dapat dipahami, adat istiadatnya sangat ganjil, dan kita berputar-putar tanpa arah karena berbagai kesulitan yang ditampilkan oleh kitab-kitab nubuat itu sendiri. Harus kita akui di dalam gereja kita bisa melihat adanya keharmonisan yang indah dalam ajaran-ajaran tertentu. Tetapi dalam hal menafsirkan nubuat Perjanjian Lama hampir tidak ada keharmonisan sama sekali. Hanya ada perbedaan pendapat. Sebagai contoh tentang rapture, pengangkatan, telah terjadi penggolong-golongan di dalam gereja. Ada golongan yang percaya pengangkatan terjadi pada sebelum tribulasi. Ada golongan yang percaya bahwa pengangkatan terjadi di tengah-tengah tribulasi. Dan ada pemahaman tentang rapture terjadi setelah tribulasi. Ketika kita mendatangi suatu denominasi atau kelompok dan mendengar bahwa semua orang yang berbeda pandangannya itu salah dan pandangan mereka lah yang benar, kemudian kita mendatangi kelompok lainnya dan mendengar yang sebaliknya, sekalipun kaum Injili sepakat mengenai dasar-dasar iman, hampir tidak ada
kesepakatan di antara kita dalam hal nubuatan. Gereja telah begitu terpecah belah karena penafsiran tentang kitab nabi-nabi, sehingga sulit bagi kita untuk membahas teks itu dengan keyakinan apapun. Nah, apa akibat kurangnya pemahaman kita? Kurangnya pemahaman yang mendalam yang kita rasakan ini telah menimbulkan beberapa akibat yang patut disesalkan. Setidaknya ada dua akibat besar dari kurangnya pemahaman yang kita miliki terhadap bagian ini dalam Alkitab. Itu kita menjadi korban, victimization, dan kita menjadi apatis. Banyak orang Kristen yang menjadi korban di sekeliling kita. Ada begitu banyak perbedaan pendapat dan kurangnya pemahaman di dalam gereja, sehingga mereka yang secara keliru disebut ahli nubuat bangkit untuk membereskan ketidakpahaman itu. Mereka melakukannya dengan berkeliling dan mengajarkan pendapat mereka, seakan-akan pendapat mereka itu mutlak. Mengadakan seminar-seminar akhir zaman yang menjelaskan pemahaman yang salah tentang akhir zaman. Selama beberapa dekade belakangan ini, ada banyak sekali buku dan pengajar yang telah mengatakan bahwa terbentuknya negara Israel pada tahun 1948 itu menandai generasi terakhir sebelum Kristus datang kembali. Seringkali diajarkan secara luas bahwa Kristus harus datang kembali di dalam masa satu generasi selama 40 tahun setelah 1948. Hanya satu generasi setelah Israel kembali ke negeri itu, Alkitab mengatakan 40 tahun, dan Kristus akan datang kembali untuk gerejanya. Namun 40 tahun telah berlalu dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Kita mungkin berharap bahwa dengan berlalunya tahun 1948, yaitu 40 tahun setelah tahun 1948, spekulasi juga akan berhenti. Tetapi ternyata tidak demikian. Seiring berjalannya waktu, para ahli nubuat telah mengalihkan perhatian mereka kepada hal-hal lain. Kini mereka mengklaim bahwa tahun 2000 menghantar kita ke ambang pintu akhir zaman. Berbagai pengharapan kembali muncul. Bahkan majalah-majalah dan tabloid-tabloid memberitahu kita bahwa akhir zaman sudah di ambang pintu. Semua tandanya telah menunjuk ke akhir zaman. Kemudian hal kedua, kita menjadi apatis. Seringkali kita menjadi apatis dalam usaha kita memahami bagian Alkitab ini. Banyak orang Kristen tampaknya mengalami berbagai fase dalam pendekatan mereka terhadap nubuat. Awalnya mereka memulainya dengan antusias. Mereka mendengar seseorang mengajar dan mereka bersemangat menghadiri seminar-seminar dan membaca buku-buku tentang nubuat para nabi. Namun tiba-tiba saja orang-orang percaya ini mendapati bahwa mereka mengalami krisis karena guru-guru mereka telah mengatakan hal-hal yang ternyata tidak benar. Dalam banyak kasus, orang-orang Kristen yang sama ini akhirnya menjadi sangat apatis. Mereka berhenti berusaha memahami bagian Alkitab ini. Dan inilah barangkali yang membuat banyak juga denominasi gereja yang jarang untuk menyampaikan khotbah tentang akhir zaman di hari-hari ini. Tadi saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa ada 3 hal yang akan menolong kita untuk mengatasi kurangnya pemahaman kita tentang nubuat. Itu natur dari pengalaman seorang nabi. Yang kedua, pentingnya menemukan makna asli. Dan yang ketiga, perspektif perjanjian baru tentang nubuat perjanjian lama. Nah, bagian pertama tentang pengalaman nabi. Pertama-tama mari kita perhatikan pengalaman seorang nabi perjanjian lama.
Jika kita berharap untuk memahami nubuat perjanjian lama secara lebih bertanggung jawab, kita harus memperhatikan dengan seksama pengalaman dari para nabi. Apa yang terjadi pada para utusan Allah itu? Apa yang mereka alami ketika mereka menyampaikan firman Allah? Setidaknya ada 3 kesalahpahaman yang utama mengenai pengalaman-pengalaman para nabi yang mungkin disalahpahami oleh para penafsir Alkitab tentang nubuat mereka. Itu yang pertama, salah memahami keadaan mental daripada seorang nabi. Kemudian salah memahami cara-cara Allah mewahyukan kata-kata para nabi, dan tidak memiliki konsep yang benar tentang pemahaman nabi-nabi. Kondisi mental nabi. Yang pertama, banyak orang yang mempelajari Alkitab bersikap seolah-olah para nabi hampir tidak memegang kendali atas keadaan mental mereka ketika mereka menerima nubuat. Para nabi begitu dipenuhi oleh Roh Allah sehingga mereka kehilangan akal budi mereka. Mereka berbicara dalam keadaan tidak sadar, mirip seperti nabi-nabi Baal dan dari Kanaan dan agama-agama lain di dunia kuno dan modern. Walaupun pandangan semacam ini mengenai para nabi sudah umum, hal itu tidak sesuai dengan bukti dari Alkitab. Ada saatnya bahwa ketika nabi-nabi perjanjian lama begitu tercengang dengan apa yang mereka lihat dan mereka dengar dari Allah, kita hanya bisa membayangkan seperti apa kondisi mental Yeskiel ketika di dalam pasal 8 Roh Allah mengangkat dia dengan memegang rambutnya dan membawanya menempuh ratusan mil dari Babel ke Bait Suci di Yerusalem. Namun bahkan dalam kondisi seperti itu, Yeskiel tidak sepenuhnya kehilangan kendali atas dirinya. Ia tidak kehilangan akal budinya. Sebaliknya, ketika kita membaca bagian ini dalam kitab Yeskiel, kita menemukan bahwa ia dapat berinteraksi secara logis dengan Allah. Bahkan dalam situasi-situasi yang dramatis sekalipun, para nabi perjanjian lama tetap waspada dan sadar ketika Allah mewahyukan firman-Nya kepada mereka. Kesalahpahaman yang kedua yang umum tentang pengalaman sang nabi terkait dengan cara-cara mereka memperoleh inspirasi dari Allah. Ada orang yang berpandangan bahwa nabi-nabi perjanjian lama seolah-olah mereka menerima inspirasi mekanis, memperlakukan para nabi seolah-olah mereka hanyalah mesin-mesin dikte. Ketika Yesaya berbicara, ia hanya membiarkan Allah menggerakkan bibirnya. Ketika Amos berkhotbah, Allah secara paksa menyampaikan setiap kata melalui mulutnya. Kita tidak berpikir seperti ini tentang bagian-bagian lain dalam Alkitab. Tetapi ketika kita memikirkan tentang para nabi perjanjian lama, kita sering memperlakukan mereka seolah-olah mereka hanyalah instrumen wahyu yang pasif, sekedar penyambung lidah Allah yang mekanis, yang kita sebut istilah inspirasi mekanis. Kita percaya bahwa Roh Kudus menginspirasi tulisan-tulisan para nabi sehingga tulisan-tulisan tersebut tidak mengandung kekeliruan apapun. Namun pada saat yang sama, kita tahu bahwa ketika Allah menginspirasi penulisan Alkitab, Ia memakai kepribadian dan pemikiran serta pandangan dari orang-orang yang menulisnya. Di dalam perjanjian baru kita mengetahui bahwa hal ini benar. Surat-surat Paulus merefleksikan kepribadiannya dan latar belakangnya. Dan kita juga menyadari bahwa perbedaan di antara keempat kitab Injil terutama disebabkan oleh perbedaan di dalam maksud dan sasaran para penulisnya.
Sama halnya Allah memakai kepribadian, pengalaman dan maksud para nabi ketika ia menginspirasi mereka. Jika kita berharap untuk memahami nubuat perjanjian lama, kita harus menolak pemahaman yang mekanis tentang pengalaman mereka dan mulai melihat cara-cara Allah menginspirasi mereka sebagai manusia yang berpikir secara utuh. Sejalan dengan berbagai kesalahpahaman kita yang lainnya tentang pengalaman-pengalaman Nabi, kita seringkali tidak memiliki konsep yang baik tentang sejauh mana para Nabi memahami perkataan mereka. Bahkan mungkin banyak di antara kita yang bersikap seakan-akan para Nabi tidak mengetahui atau tidak mampu memahami apa yang mereka katakan. Dalam Daniel pasal 12 ayat 8, demikian firman Tuhan. Adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Ini perkataan Daniel dalam kitab Daniel pasal 12. Dalam hal ini kita perlu berhati-hati untuk memahami apa yang Daniel maksudkan tentang tetapi tidak memahaminya. Sebab di sini ia menjelaskan dirinya sambil terus berbicara kepada Tuhan. Yang dilanjutkan, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Nah, jadi kalimat yang disampaikan oleh Daniel, adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Jadi di sini Daniel memahami sesungguhnya apa yang telah didengarnya, kemudian apa yang ditulis. Ia mengetahui kosakatanya, ia mengetahui tentang bahasanya. Lagi pula itu semua adalah kata-katanya. Namun ia tidak memahami segala sesuatunya. Ia mengaku bahwa ia tidak mengetahui secara persis bagaimana nubuat itu akan tergenapi. Sama halnya di dalam 1 Petrus 1 ayat 11 memberitahu kita bahwa nabi-nabi perjanjian lama mengerti, tetapi mereka tidak memahami segala sesuatu yang telah mereka katakan. Dalam ayat tersebut Petrus berkata bahwa para nabi pada zaman dahulu berusaha, 1 Petrus 1 ayat 11, meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Dengan kata lain, Petrus berkata bahwa para nabi perjanjian lama tetap tidak mengetahui detail tentang waktu dan keadaannya, tetapi sama sekali tidak mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak memahami perkataan mereka. Jadi para nabi sangat menyadarinya dan mereka memahami sebagian besar dari apa yang mereka katakan. Mereka bukannya tidak tahu apa-apa, melainkan memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang jalan-jalan Allah. Nah, jadi jika kita berharap untuk memahami nubuat secara tepat, kita harus mengingat bahwa para nabi secara mental menyadari bahwa mereka menerima inspirasi secara organik dan bahwa mereka memahami sebagian besar dari apa yang harus mereka katakan. Hal ini akan menolong kita untuk memahami nubuat dalam perjanjian lama. Nah, poin yang kedua untuk menolong kita untuk memahami kekurangan kita dalam pemahaman nubuat perjanjian lama, yaitu pentingnya menemukan makna asal. Nah, untuk poin yang kedua ini kita akan sambung di YouTube video berikutnya.